Chandrayana MIKOM. Yang kami hormati asatidz dan ustazah Pondok Pesantren Darussalam, serta segenap santri dan santriat yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Chandrayana MIKOM di Pondok Pesantren Darussalam, Narunggul, Tanjung Pura, Raja Polah, Tasikmalaya, Jumat malam 3 Jumadal Akhir 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 15 Januari 2021 Masehi dimulai. Pembukaan, marilah kita buka acara pada malam hari yang berbahagia ini dengan bersama membaca surah Al-Fatihah. Acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Raja Polah Tasikmalaya, Kiai Haji Ahmad Dhani Rustandi MAG, sekaligus membuka acara seminar motivasi Smart Leadership bersama Ustadz Happy Chandrayana MIKOM yang akan diwakilkan oleh Ustadz Tony Regal MESY. Dengan segala hormat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-hadis. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, khususnya nikmat iman dan Islam. Dan selanjutnya tentunya nikmat kesempatan dan nikmat umur. Ya, kesehatan juga, sehingga alhamdulillah kita pada kesempatan yang berbahagia ini bisa mengikuti kegiatan seminar Smart Leadership dengan pemateri yang insya Allah kompeten di bidangnya. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita semuanya selaku umatnya. Yang kami hormati, yang kami banggakan guru kita semuanya, Al-Ustadz Happy Chandrayana, yang alhamdulillah ini merupakan termin yang kedua di hari ini, hari Jumat. Mudah-mudahan yang tadi mengikuti di termin yang pertama tidak bosan untuk mengikuti sesi yang kedua ini. Dan juga kita doakan mudah-mudahan beliau selalu fit, selalu sehat, karena jelas mengisi seminar 1 hari full ini tentu membutuhkan stamina dan juga energi yang luar biasa. Sebelumnya kita kasih aplaus buat pemateri kita pada hari ini semuanya, yang sangat luar biasa. Tentu ini merupakan suatu takdir yang telah Allah gariskan sehingga beliau bisa hadir bersilaturahim di tengah-tengah kita semuanya. Tentunya kalau tanpa adanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita belum tentu bisa bersilaturahim, berkumpul pada kesempatan hari ini. Terlebih
pada momen yang kali ini dirasa sangat tepat sekali. Wabil khusus kepada santri kelas 5 Ustaz. Yang mana sebentar lagi mereka akan bukan memikul iya, tetapi akan menggantikan atau estafet roda organisasi yang ada di Pondok Pesantren Darussalam ini. Suatu ungkapan yang familiar kita dengarkan, patah tumbuh, hilang berganti. Sebelum patah sudah tumbuh, sebelum hilang sudah berganti. Ini merupakan filosofi. Artian kita tidak selamanya akan menjadi ketua atau menjadi berkecimpung di suatu organisasi. Tentu ada masanya. Pejabat pun ada masanya. Kelas 6 tinggal menghitung hari. Mereka akan mengakhiri masa jabatannya. Yang kelas 5 pun tinggal menghitung hari lagi. Mereka akan meneruskan atau menggantikan kakak-kakak kelasnya. Mudah-mudahan yang tentunya harapan buat kita semuanya, kepengurusan yang sekarang bisa sampai akhir menjalankan kepengurusannya dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin. Artinya bisa sampai akhir masa kepengurusannya dengan baik. Ya. Dan bagi kelas 5 yang akan meneruskan tapuk kepemimpinan, harapan kita adalah adanya peningkatan. Adanya peningkatan. Ya. Yang lebih baik dalam segi apa? Dalam semua hal. Ya, lebih baik dari yang sebelumnya, lebih baik dari yang sebelumnya. Maka dari itu sangat pas sekali momennya pada kali ini kita menghadirkan motivator, ya, dalam rangka tentunya memotivasi kita semuanya supaya kita bisa menjadi seorang pemimpin yang bukan hanya sekedar baik, pintar, tapi tentunya adalah pemimpin yang berakhlakul karimah. Artinya yang dikedepankan adalah masalah akhlak. Karena banyak pemimpin yang pintar, banyak pemimpin yang pintar, tetapi tidak sedikit, ya, tidak banyak pemimpin yang berakhlak, berkarakter baik. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi pemimpin yang baik, yang pintar, dan yang paling utama adalah pemimpin yang berakhlakul karimah. Ya, itu ya, mudah-mudahan dengan kegiatan ini beliau bisa memotivasi, bisa mempush kita semuanya supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Anak-anak sekalian, tidak panjang melebar, saya sampaikan atas nama Bapak Pimpinan, yang jelas kedatangan beliau sangat kita syukuri, dan mudah-mudahan nanti di lain waktu di kedepannya beliau diberikan kesehatan sehingga nanti bisa hadir kembali di pondok kita yang tercinta ini. Itu saja mungkin sebagai kata sambutan dari saya. Kita mulai, kita buka seminar Smart Leadership bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Happy Chandrayana dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, seminar motivasi Smart Leadership bersama Ustadz Happy Chandrayana MIKOM di Pondok Pesantren Darussalam Tasikmalaya. Kepada yang terhormat kami haturkan.
People, tepuk tangan bagi kita semua. Salam taksim untuk Mudir Hadal Ma'ad Al-Ustaz Kiai Ahmad Rustandi MAG, dan pastinya doa antum harus ada untuk beliau. Urat nadi dari setiap detak kita pasti harus doa. Karena antum ditakdirkan oleh Allah berada di Samudra Darussalam ini karena awalnya berawal dari energi doa Kiai. Ustaz Tony di tengah kesibukannya minas sobah ila hadhil lailah, beliau mendampingi ana di sini. Yang pasti ini kesyukuran yang luar biasa. Ketika kemarin kita merapat bersama 300 santri yang berada di Pondok Pesantren Al-Barkah Cianjur, mereka pertama kali bertemu dengan kami. Begitupun ana, pondoknya kecil sekali nak. Kita berada di sebuah tempat yang kecil tidak semegah ini. Mereka duduk dengan pakaian yang seadanya, dengan alat yang seadanya, dengan sound yang seadanya. Tapi kami ke sana membawa spirit bahwa mereka sudah mengosongkan gelas. Mereka berteriak dalam hatinya, Pak Happy, kau datang jauh dari rumahmu. Otomatis kami sudah mengosongkan gelas. Isilah gelas ini dengan sesuatu yang bermanfaat untuk kami. Ana yakin antum bersama malam hari yang mungkin antum marot liko biuna. Sudah sering banget antum bertemu dengan orang ini di sini. Ana pun sama. Bosan Anda ngelihat antum lagi. Tapi bukan itu maksudnya. Kita sama-sama mengosongkan gelas nah. Ketika Anda masuk ke ruangan ini tadi siang, atmosfernya berbeda dengan malam ini. Anda ngomong pun berbeda di mukodimanya. Karena apa? 3 tahun, 4 tahun yang lalu, Anda pernah memotivasi antum, tapi antum gak kayak gini bentuknya. Ruangannya bukan di sini, nak. Ternyata betul ungkapan seorang penyair, namanya adalah Syekh Al-Mutanabbi. Beliau pernah berkata, ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajriyah bima la tastahis sufun. Setiap manusia punya mimpi, punya angan, tapi tidak semua angannya sampai ke titik tastahis sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Dari semenjak antum kelas 1 intensif, 3 intensif, 5 sampai 6 detik ini, berapa orang kawan antum yang sudah terhempas dari Samudra Darussalam ini? Hanya antum yang sampai malam hari ini antum bertahan, sampai antum mendengar announcement bahwa malam hari ini adalah leadership for class 5 and 6 student. Antum sadar gak? Antum ini kelas 5 sekarang. Antum sadar gak? Antum ini kelas 6. Adik-adik antum di bawah mereka teriak, Allahu Akbar. Ana pengen banget kayak mereka. Bukankah itu teriakan antum 3 tahun 4 tahun yang lalu? Ketika kakak-kakak antum kelas 5 kelas 6 lagi berkumpul, antum di situ berteriak, ya Allah, mudah-mudahan ana ngerasain kelas 5. Mudah-mudahan anak kelas 6 ngerasain. Ternyata antum sekarang kelas 6. Antum ketika kelas 6, ya Allah, kayak gini ternyata jadi kelas 6. Masgul, banyak kesibukan, banyak tugas. Kadang mungkin antum sampai benar-benar berjuang untuk mengangkat bendera marhalah antum. Yang kelas 5 di belakang pun sama. Antum sekarang lagi bermimpi kan? Pak Hebe, kau ngomong seperti itu, tiba-tiba aku bermimpi. Ingat Bebal, kalimat anak ini adalah liyabluwani aashkur am akfur. Generasi kelas 5 dan 6 hari ini, apakah termasuk generasi yang syakuro atau kafuro? Antum pilih dah. Kalau anak ngomongnya di anak SMA, SMK, hum la yafham. Naon eta syakuro wa naon eta kafuro. Kalau antum kan faham lah, Kak. Itu udah makanan antum. Syakuro kafuro.
Kalau antum sudah mengosongkan gelas, antum akan mengatakan, ya benar juga orang itu ngomong, ana harus syukur. Tapi kalau gelas yang antum bawa dari kamar antum masing-masing ini antum isi pelan-pelan, tapi tiba-tiba itu sudah penuh dan tumpah, berjam-jam pun ana ngomong di sini tidak akan masuk ke memori antum. Yang lama ana akan haus. At-tariqah ahammu minal madah. Serius banget kita bicaranya hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua, Bipa. Wow. Oke. Sebelum ana berangkat ke Bandung nanti malam, besok kita bertemu dengan Miftahul Falah. Ana nggak tahu mudirnya siapa, panitianya dari mana, ana nggak tahu. Ana nggak tahu santrinya gimana, tempatnya di mana, ana nggak tahu. Sampai ana tanya ke Ustaz Tony, di mana itu Miftahul Falah. Ternyata Ustaz Tony pun nggak tahu. Ya Ustaz ya, anak tanya Ustaz, lah adri itu mahad mana? Jangan sampai anak datang ke sana nggak ada mahadnya. Tapi udah anak cantumin di situ bahwa besok kita motivation for Miftahul Horanca Saar Bandung, dan ada di area Miftahul Falah Bandung 2 titik. Anak tanya, anta tahu anak dari mana? Antum tahu nggak jawaban dia apa? Dari YouTube. Ya Allah, kayak YouTube berarti ini Ustaz ya. Yang penting anak nggak mau tahu Pak Epi. Pak Epi harus datang ke tempat kami. Oh siap. Tapi anak akan fokus bersama antum hari ini. Segmen pertama hari ini adalah ini dia. Kalimat terburuk dan kalimat terbaik ada di zona ini. Antum pilih yang terbaik atau terburuk? Kalau antum memilih kalimat terbaik, ahsanul kalimat, untuk seluruh pengurus, all candidate, calon, jadilah pengurus yang punya frame ini. Jadi pengurus itu penting, jangan yang penting jadi pengurus. Jadi santri akhir itu penting, jangan yang penting jadi santri akhir. Jadi alumni itu penting, jangan yang penting jadi alumni. Jadi kelas 5 itu penting, kawan itu impian orang-orang, jangan yang penting jadi kelas 5. Sok, kemana-mana kalimat ini bisa masuk. Sujud itu penting, jangan yang penting sujud. Fahim tuh? Segmen pertama. Segmen kedua, seperti Ustaz Tony katakan tadi, bahwa ini adalah ekstafet kepemimpinan. Nanti ini roda kepemimpinan dari sini akan dihijrahkan ke zona belakang. Dan you mengatakan dengan zohiran wa batinan, akhi uti, ana berikan nih kepemimpinan ini untuk antum. Dan you yang di belakang kelas 5 mengatakan sama nu'atu'atan bismillah. Jangan sampai sebaliknya, ketika you memberikan ke mereka, mereka mengatakan astagfirullahaladzim, jangan ana dong, Allahu Akbar ya Rabbi. Berarti you belum siap. Kalau sekiranya nanti ketika dilantik, pasti kiai mengatakan, siapkah anak-anakku? Masih ada nggak kalimat itu? Masih ada. Dari zaman ana waktu OPPM pasti itu kalimatnya. Siapkah anak-anakku? Pasti, gak mungkin antum bilang gak siap. So, ada yang berani? Apa Ustaz? Anak gak siap. Apa? Bisa viral antum di Darussalam gitu. Pasti antum bilang mustahil, siap. Dan itu lesa faqat lisan, zahiran wa batinan. Antum tanya ke anak, lah Pak Happy, kok antum ngomong kepengurusan, antum bagian apa dulu di Gontor kepengurusannya? Jangan-jangan antum nggak dapat bagian ngomong kepemimpinan pula di sini. Oke, anak akan jawab hari ini. Anak kelas 5 dulu itu posisinya di awalnya ya di bagian koperasi pelajar, kopel, ngurusin duit. Ada yang ijab kabul, anak sampai gak hafal Allahu Akbar ini tamannya berapa gitu ya, anak gak hafal loh Kak. Tiba-tiba seminggu diturunin sama Pak Kiai, gara-gara itu koperasi pelajar tekor. Betul Ustaz, itu ada yang beli kolam, masa nggak jual 5.000? Bingung Kak, santri Gontor kalau sore udah beli di kopel kasir jidan, ngantri mereka. Afwan, ana syirok kolam kam saman hom 1.000 gitu ya. Padahal samannya berapa? Hanya 1.500.
Yang 1.500 harganya dimahal-mahalin, yang mahal dimurah-murahin. Tekor koperasi belajar seminggu. Ini ada apa masalahnya? Ternyata masalah di Ana. Ana diturunin, ya Allah baru seminggu diturunin, gak enak banget kan? Ternyata Ana gak cocok di situ. Pak Kiai Syukri pimpinan pondok, kemudian pengasuhan meeting lagi, ini orang tempatnya di mana nih? Ternyata di move ke bagian Kismul Isti'lamat, Kismul Ilam. Masuk ke Kismul Ilam, oh ini dia. Ana nikmati peran ini. Apa tugas Ana? Ngumumin semua pengumuman di masjid. Indah loh Kak. Itu menguji mental kita, semua tatapan mata 8.000 pasang mata semua natap ke kita. Nyaman juga loh ngomong depan orang tuh, nyaman loh Kak. Walaupun hanya mengumumkan sendal yang hilang. Ana bangga. Tiba-tiba Ana move, ternyata di Gontor itu menjadi Kismul Ilam itu menjadi benar-benar sosok information desk yang membanggakan. Apalagi kalau ada santri yang diusir. Atau tahu, Ana bagian apa? Ana bagian Kismul Ilam yang bertugas ngumumin orang yang diusir. Ternyata besoknya yang diusir teman Ana sendiri. Betul Ustaz. Temannya Gilang Ustaz. Minggu pertama yang diusir kelas 3. Jadi semua santri segontor 4.000 orang udah tahu kalau Al-Akh Happy Chandra sore-sore sudah membawa map hitam menuju ke masjid. Santri tegang semuanya. Siapa yang diusir? Jadi alamatnya map hitam. Ana jalan, semua mata 4.000 orang ngeliatin map, bukan ngeliatin Ana. Antum harus dikasih cerita dulu, baru masuk materi. Ana tahu nih. Ana tahu orang Darussalam dari dulu. Kalau Ana tiba-tiba di sini Ana ngomong leadership itu artinya kepemimpinan. Orang yang belajar leadership berarti leadernya harus sip. Kalau dia tidak belajar leadership berarti kepemimpinannya tidak akan sip. Maka leadership harus dimakan oleh orang-orang yang akan tahu arti kepemimpinan. Kalau Ana ngomong kayak gitu, antum akan teriak di otaknya, Pak Happy, kita udah tahu leadership itu kepemimpinan. Udah kayak gini dulu, ngalir aja nantilah. Sampai mana tadi saya bicara? Antum penasaran dengan map hitam itu kan? Kismul Ilam tuh, hikayahnya Kismul Ilam loh. Ana bawa itu Kismul. Seluruh santri Darussalam menunggu habis sholat maghrib. Siapa yang diusir? Mereka tak tahu. Padahal map Ana yang satu lagi hilang. Yang ada cuma map hitam di kantor Ana. Ana tampil ke depan dan Ana baca. Tegang semua. Pertama i'lanat, yang kedua ad-da'awat, yang ketiga penutup. Semua menunggu. Lah, ini siapa yang diusir? Oh, nggak ada yang diusir. Indah loh Kak, dinamikanya jadi Kismul Ilam. Indah banget. Sampai akhir. Ana nikmati Kak peran itu Kak. Dari kelas 5 jadi Kismul Ilam, kelas 6 jadi Kismul Ilam, kader Kismul Ilam. Indah banget. Ana suka, I love that. Saat jadi panggung gembira MC tahun 2001, MC sendiri Ana. Nggak ada MC sampai berempat kayak tadi. Andai kan dulu ya, Ana bisa berempat Ana. Tahu kayak gitu, ya Allah enak banget ya MC sekarang ya. Ana MC binafsi nak. Bikin skrip sendiri, teriak-teriak sendiri. Tapi indah. Jadi Ustadz. Udah pasti nak di Gontor itu kalau udah OPPM-nya itu dia di Kismul Ilam. Jadi Ustadz gak mungkin ke bagian dapur. Soalnya udah pasti tuh diarahinnya kemana? Ya ke radio yang ada. Di radio Ana nikmati. Cocok lah. Habis itu udah sampai akhir pengabdian Ana di Gontor. Ana tak lepas dari mikrofon. Maka betul doa Kiai sebelum Ana pulang. Happy Chandra, hayatuka ghairu ba'idah min mikrofon. Karena ketika di Suwargo hampir kurang lebih 6 tahun Ana menjadi muslimnya beliau, Satoni. Ana sampai bosen Kak siaran mulu, ngomong sendiri. Iya kan, penyiar radio itu ngomong sendiri loh nak. Ngomong sendiri, ketawa sendiri. Kalau Ana lihat videonya malu loh Ana. Ana bosen, Ana ngaju lagi ke Pak Kiai. Kiai,
Bisakah anak pindah? Mau kemana? Kamu pindah kemana? Mau ke wartel? Ngurusin uang lagi? Bisa tekor. Udah, kamu di situ. Di Swargo, apa anak ngurusin keuangan Swargo? Radio Gontor? Enggak. Jadi anak nggak paham uang. Kecuali sekarang. Masih koma itu. Jadi nak, ini roda kepemimpinan antum harus ambil. Ketika roda kepengurusan ini beralih ke tangan antum, yuk katakan Bismillah ya Allah, hadza min fadli Rabb. Jangan sebaliknya. Maka people yang namanya OPPD, mau yang masih OPPD atau calon OPPD, always empowers others. Bisakah menjadi power untuk yang lain? Wow, benar-benar jadi cerita buat yang lain, jadi kekuatan buat yang lain. Jangan sampai you hanya jadi sekedar jadi pengurus. Aduh sayang banget, nah rugi waktu, rugi energi. Maka ya kita mulai people hari ini dengan satu segmen yang anak tulis di sini people. Kita coba, ini dia smart leadership. Siapa yang tahu orang ini silakan angkat tangan kanannya. Yang pasti orang ini dia bukan asli Narunggul. Anak kasih hadiah buat antum yang tahu siapa orang ini. Antum kalau di depannya ada komputer, ada laptop, ada gadget, antum pun nggak bisa mencarinya. Gimana ngetiknya di Google? Susah. Adakah yang tahu siapa dia? Di Cianjur kemarin ada mengatakan, Ustadz, anak tahu siapa itu? Uwais Al-Qarni. Perasaan bule deh dia gitu ya. Kenapa jadi Uwais Al-Qarni? Tapi anak hargai, dia bisa menjawab. Dia adalah Edmund Hillary. Orang mana dia? Orang Selandia Baru. Apa maksud dari seorang orang Hillary ini anak munculkan di gambar? Karena dia punya dream, impian terindah sang Hillary. Ini gambar apa di belakangnya? Gambar apa? Karena dia impiannya adalah harus menaklukkan puncak Gunung Everest. Apa yang terjadi setelah itu? Berangkatlah dia ke kaki Gunung Everest, dan saat itu bertemulah dia dengan seorang pemandu. Bahasa pemandu di zona Everest adalah Sherpa. Ini dia. Kuis kedua, siapakah makhluk di sampingnya itu? Siapa orang ini? Siapakah? Aku tahu itu dia pemandu. Maksudku namanya kawan. Siapa dia? Dia adalah namanya Tenzing Norgay. Dari mana dia? Dari warga Nepal. Yang Tenzing Norgay itu dia bertugas sebagai pemandu yang akan menuju ke puncak Gunung Everest. Dari tahun 1920 sampai 1952, ratusan pendaki Gunung Everest banyak yang gagal, yang dipandu oleh Tenzing Norgay. Tapi hari itu ketika dia memandu seorang Hillary yang ada di sampingnya itu, qadarullah, dia berusaha untuk menghantarkan impian Hillary untuk menuju ke area Gunung Everest. Luar biasa loh. Kalau antum lihat ceritanya dan mendengarkan dengan seksama bagaimana seorang Tenzing Norgay, bahkan dia seorang pemandu sekalipun, tapi dia berusaha untuk menaklukkan Gunung Everest dari kaki seorang Hillary. Ketika terus dia berjalan bertahap pelan-pelan sampai ke pertengahan Gunung Everest, tiba-tiba Hillary sudah kecapean, sudah kelelahan gara-gara dihantam oleh badai. Sampai dia mau mundur lagi, mau turun lagi ke kaki Gunung Everest. Tapi apa yang dikatakan Tenzing Norgay? Hillary, kau sudah berjalan setengah perjalanan. Walaupun di depan ada badai, kau harus bisa. Biar kau menjadi orang terkenal, biar kakimu terkenal, biar atmosfermu terkenal, kau dikenal sedunia bahwa kau adalah yang pertama kali menaklukkan Gunung Everest. Spirit dari seorang Tenzing Norgay, sang pemandu, diberikan kepada seorang Hillary. Anda tahu, dia memberikan tenda kepada Hillary agar dia bisa beristirahat sejenak di pertengahan kaki Gunung Everest itu.
Tapi qadar Allah. Udah tinggal beberapa langkah, nah. Udah tinggal beberapa langkah itu menuju puncak Gunung Everest. Apa yang terjadi? Tiba-tiba pemandunya yang namanya Tenzing Norgay itu, dia mundur. Dan dia mempersilahkan seorang Hillary untuk menuju ke puncak itu. Anda tahu, Hillary saat itu kaget. Hah, Tenzing Norgay, bukankah kita berjuang sama-sama menuju ke puncak ini? Sekarang tinggal sedikit lagi kau menuju ke puncak, tiba-tiba kau langsung mundur, kenapa? Apa jawaban Tenzing Norgay ini yang luar biasa? Jawabannya indah. Dia mengatakan, Hillary, aku adalah seorang pemandu. Aku pun punya impian. Impianku satu. Aku harus menghantarkan impianmu menuju puncak Everest ini. Biar kau terkenal. Aku tak butuh terkenal. Ya penting kau terwujud meraih impianmu menuju Gunung Everest. Pelukan itu hangat antara Hillary dan Tenzing Norgay. Otomatis seluruh mata wartawan menuju ke seorang Hillary, bukan ke Tenzing Norgay. Ketika turun itu seorang Hillary dari area puncak Gunung Everest, seluruh wartawan mencari. Tanggal 29 Mei tahun 1953 jam setengah 12 siang hari itu, semua menunggu Hillary yang turun dari kaki Gunung Everest. Sangat bersejarah, people. Ketika turun ini Hillary dari area gunung, sang penakluk Everest di atas 29.028 kaki di atas permukaan laut. Yang terkenal adalah bukan Tenzing Norgay-nya, tapi yang terkenal siapa? Hillary. Seluruh wartawan menunggu. Karena apa? Karena semuanya menunggu penantian yang luar biasa, karena Ratu Elizabeth II hari itu memberikan reward yang luar biasa kepada Hillary, bukan ke Tenzing Norgay. Saat itu Hillary mendapatkan reward dari Ratu Elizabeth II yang luar biasa, famous, masyhur hadal insan. Tapi bukan Tenzing Norgay sang pemandu. Dan saat itu seluruh wartawan bertanya kepada dia, Tenzing Norgay, kenapa bukan kau yang terkenal, justru Hillary? Anda tahu jawaban bijak dari seorang Tenzing Norgay ini sangat indah. Itu adalah impian Edmund Hillary, bukan impian saya. Impian saya adalah berhasil membantu dan mengantarkannya meraih impian seorang Hillary. Sekarang you bertanya kepada anak, Pak Happy Chandra, terus apa hubungannya dengan leadership? Andaikan Anda lihat Darussalam ini adalah identik dengan Hillary. Anda ulangi, Darussalam identik dengan Hillary. Darussalam ini punya mimpi, nak. Luas mimpinya. Ingin berdiri di sana sebuah masjid yang megah. Ingin berdiri di sana sebuah istana yang lebih megah. Siapa yang akan menjadi Tenzing Norgay, Tenzing Norgay-nya? You, my people. Antum tak peduli anak gak terkenal, you katakan itu. Kami kelas 5, kelas 6, semua senada seirama, satu sama. Ana la ahtaju asyhura. Ana tak butuh terkenal. Yang penting bendera Darussalam ini terus berkibar. Andaikan ada wartawan datang ke sini, bukan mewawancarai antum, tapi mewawancarai Darussalam ini. Andaikan muncul di media, bukan kelas 5, kelas 6-nya, tapi Darussalamnya. Padahal di situ ada generasi Tenzing Norgay kelas 5 and 6 student yang berawal dari OPPD hari ini. Fahim tuh? Antum akan terkenal kapan? Biar nanti penghuni langit yang akan mencatat kebaikan-kebaikan antum, nak. Ini kepemimpinan, kawan. Bagaimana Tenzing Norgay, dia melit diri sendirinya. Dia menjadi pemimpin untuk dirinya, untuk mewujudkan impian dari seorang Hillary. Maka people,
semua yang hari ini hadir harus menjadi generasi Tenzing Norgay mengantarkan impian dari pesantren ini. Yes, that leadership. Setuju loh kalau Ana bilang leadership itu berarti kepemimpinannya harus sip. Kalau enggak sip berarti belum belajar leadership. Hillary punya kepemimpinan, memimpin dirinya. Sang pemandu, dia leader. Dia memandu Hillary dan sampai ke titik puncak Gunung Everest. Antum pun sama people. Karena kalau bicara leadership sama dengan ungkapan orang ini. Siapa lagi makhluk ini? Tadi dua makhluk yang sudah muncul kita tak tahu. Sekarang muncul lagi orang ini. Karena ini tidak ada pelajaran di kelas, betul? Yang antum tahu ada al-asad wal fa'ru wal hariq. Ini knowledge kak. Walaupun mereka non muslim, tak apa-apa. Ini knowledge buat kita. Siapakah orang itu? Dia adalah presiden ke-66, President of the United States. Dia adalah presiden Amerika yang keberapa? 6. Terus apa maksudnya? Dia pernah mengatakan kalimat yang sangat indah. John Quincy Adams ini, dia pernah mengatakan kalimat yang sangat indah banget untuk para pemimpin, calon pemimpin, dan yang memiliki kepemimpinan dan kepengurusan organisasi seperti Anda. Apa yang diungkapkan oleh John Quincy Adams ini? Ini dia kalimatnya. I need good English here. You. If your action inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. Kalau kamu beraksi untuk aksi kamu untuk menginspire tuh kayak menginspirasi yang lain untuk belajar, untuk bermimpi, belajar, terus bermimpi, terus belajar dan terus bekerja dan become more dan menjadi sesuatu, dan you are a leader, maka kamu akan menjadi pemimpin. Maka kamu adalah pemimpin. Jadi, bisakah OPPD ini inspire others to dream? Ana hadir di sini bukan hanya just speaker, tapi Ana harus jadi leader buat antum. Ana harus menginspirasi antum yang tadinya casnya itu low menjadi high. Antum yang tadinya lemah menjadi kuat. Bisakah OPPD seperti itu? Ana yakin bisa, nah. Hadirnya OPPD mengangkat bendera Darussalam yang tadinya mungkin, itu benderanya mungkin sekarang lagi lemah Darussalam ini. Gara-gara OPPD hadir, yuk kita angkat lagi bendera ini sama-sama, biar terus berkibar. Inspire others to dream more. Antum hadir menjadi impian buat adik-adik antum di bawah sana. Bermimpi untuk sama seperti antum atau lebih dari itu. Kalau antum bisa menginspirasi orang, berarti antum adalah leader. Antum jangan salah loh, Pak Happy, leader kan ketua OPPD. Anak kan bagian keamanan. Anak kan bukan leader. Leader kan ketuanya doang. Ada ketua OPPD nggak di sini? Stand up. Ana bicara bukan hanya untuk antum, tapi for others. Yang harus ngeset kalimat ini bukan just the lead of OPPD, tapi semua, all of my people here adalah leader. Thank you brother, thank you. Semua sama. Yuk teriak. Pak Happy, saya mah dari sejak SD saja, saya nggak pernah jadi organisasi. Waktu OSIS juga enggak. Saya mau di mana saja dah. Saya mah nggak mau jadi organisasi. Saya mah nggak cocok jadi leader-leader kayak yang Pak Happy bilang tadi. Oh no, you akan hidup berkembang ke depan. You akan berkeluarga. Hai boy, you akan menjadi kepala keluarga. Apakah kepala keluarga itu seorang pemimpin atau bukan? Yes. Ada yang bilang dia materi public speaking. Pak Happy, saya kan ibu rumah tangga Pak Happy.
Kayaknya Bapak nggak cocok dengan materi kita hari ini. Masa ibu rumah tangga diajarin public speaking? Emang mau muhadoroh? Bukan itu. Ibu rumah tangga butuh ngomong yang bagaimana memberikan speed buat anaknya. Ketika ibu itu mengatakan, nah, sini sayang. Just 3 word, hanya 3 kata. Nah, sini sayang. Dia ngomong sambil tersenyum. Anak itu mengatakan, Pak Chandra, aku suka kalau ibuku sudah manggil dengan 3 kata itu. Indah banget, aku rindu Pak Chandra kalau ibuku sudah manggil dengan 3 kata itu. Nah, sini sayang. Just 3 word, hanya 3 kata. Sekarang cara ngomongnya beda. Nah, sini sayang. Sayang, sini. Nah, sini sayang. You pilih yang mana? Pertama apa kedua? Pertama. Dari situ seluruh ibu rumah tangga senusantara paham. Oh iya. Kalau gitu anak harus belajar public speaking. Bahasa cinta untuk sang buah hati. Ya juga sama, nggak bisa yang ngelak. Itu kan bukan materi anak Pak Happy. Anak mah nanti hanya bagian dapur. Leader mah itu tuh ketua PPD, sekretaris, keamanan. Anak mah bagian. Kalau dulu kan ada Kismul Kai Ustadz ya. Di sini ada nggak? Laundry. Mereka ada juga pengurus. Ada Kismul Kai. Soalnya anak dulu di Mahat nggak pernah nyuci ke Kismul Kai mulu. Jadi inspire others. Jadi yang namanya seorang leader itu adalah ungkapan John Quincy Adams. Walaupun mereka non Muslim, oke, no, tidak apa-apa. Tapi ada manfaat yang luar biasa. Itu menurut dia. Kalau menurut makhluk yang satu ini, beda lagi. Ini kan ketuanya udah yang bicara. Sekarang you. Katanya anak dengar Anta juga keren bahasa Inggrisnya. Leadership is the capacity to translate vision. Leadership is capacity to translate vision. Thank you. Ya dari mana? Tasikmalaya. Tasikmalaya mana? Sodong Hilir. Berarti ini adalah bahasa Inggris versi Sodong Hilir. Good, tidak apa-apa. Yuk Sodong Hilir, anak juga orang Tasik Selatan. Ustadz sama ya. Itu sama-sama selatan. Cuma beda ada cara ngomong bahasa Inggris kan beda gitu kayak gitu. Capacity. Leadership adalah kapasitas, capacity adalah bagaimana caranya untuk mentranslate vision. Bagaimana kita menerjemahkan sebuah visi menjadi real. Antum kan jago-jagonya, antum keren banget lah kalau bikin visi. Antum udah pagelaran seni Darussalam, keren-keren loh tadi bahasanya. MC-nya ngomongnya, keren banget. Ketuanya ngomongnya keren banget. Yuk kan kalau bikin visi keren-keren kak. Gontor itu kalau bikin visi keren banget. Pondok Modern Darussalam Gontor membina kadar umat untuk kejayaan bangsa. Berat loh itu nak. Soalnya tapi bukan hanya sekedar dream. Bisakah itu mentranslate visi itu menjadi sebuah reality nyata? Jadi antum OPPD lama atau OPPD baru, bisakah visi-visi antum yang antum tempel di kamar antum itu bukan hanya slogan, tapi harus reality nyata? Maka ada lagi orang ini. Anak mau ngikutin yang bikin materi aja, scriptwriter anak dari Jakarta. Siapa dia? Ini mah masyhur loh kak. Siapa nak? Yes, you know that. You pernah ketemu dengan orang ini kan? Jarang orang pesantren yang tahu. Ini ada yang tahu. Yuk kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 kan? Kelas 5 dari mana nak? Jangan-jangan tetangga Bill Gates ini dia ya. Yes, Bill Gates. Kak bisa diangkat volume dikit lagi aja ini. Apa baterainya udah mau habis ini? Oh gitu. Oke, ini dia. Yes. Bill Gates juga sama. Bill Gates pernah mengatakan, leaders are those who always empower others. Jadi kepemimpinan itu harus memberikan pengaruh dan kekuatan bagi orang lain. Karena kalau antum menjadi kepemimpinan yang biasa-biasa aja, lemah, very weak gitu ya, antum buang-buang waktu. Lebih baik antum gunakan waktu all out dan menghasilkan.
Itu dia. Maka masihkah kita punya karat-karat jahiliyah dalam diri? Apa maksudnya Pak Happy? Kalau antum masih punya karat-karat jahiliyah dalam diri, antum akan menganggap OPD ini ya OPD yang biasa-biasa aja. Kalau antum masih ada karat-karat jahiliyah dalam diri, antum akan mengatakan, ya udahlah biasa aja lah. Biasa kan kepemimpinan OPD kan tiap tahun kayak gitu-gitu aja. Berarti karat jahiliyah masih ada. Di situ masih ada Abu Jahalnya, masih ada Firaunnya di situ. Ya, senyuman antum penuh arti hari ini. Antum mengatakan di benak antum, Pak Hebe, iya juga sih, banyak juga yang ngomong kayak gitu. Buang karat jahiliyah itu. Antum buang-buang waktu kalau hanya antum menganggap ini biasa-biasa aja kok Pak Hebe, gak ada yang istimewa. Benar, antum rugi kalau ngomong kayak gitu. Karena apa people? Secangkir motivasi untuk OPPD kandidat ini adalah lembaga Darussalam ini ibarat ember people. Ini ember besar sekali dari gerbang sampai pojok sana. Seluruh air di dalamnya adalah seluruh penghuni Darussalam. Dari mulai Pak Kiai, kelas 5, kelas 6, 1 sampai 4, itu air-airnya. Andaikan itu ember bocor, dikit aja bocornya. Kalau tidak cepat ditambal, lama-lama apa yang akan terjadi? Habislah itu air. Darussalam ini dengan kelebihan dan kekurangan yang antum tahu, bisakah kekurangannya itu antum tambal dikit-dikit? Jangan sampai lama-lama penghuninya hilang, tak tahu kemana, gara-gara dia faham kekurangan dan kebocoran yang ada di pondok ini. Anak yakin antum tahu kak, apa yang menjadi kelebihan dari hadal ma'had wa nuqsanu hadal ma'had. Tapi antum harus lihat positifnya. Antum jangan buang-buang energi hanya melihat negatifnya. Ketika ada kekurangan, tambal dong brother. Udah tahu itu bocor, jangan ya bocor, astagfirullah bocor ya, bocor, udah habis lah itu. Ambil alat, tambahlah dia cepat-cepat. Leadernya, ketuanya ngomong, bro, di situ ada kebocoran, cepat tambal. Jangan sampai ini terdengar oleh media. Karena kalau sudah terdengar oleh media, ungkapan ini betul. Ada lagi orang ini. Ada mahasiswi dari Universitas Indonesia mengatakan, Pak Hefi, sebelum Bapak bertanya saya hafal. Orang itu, siapa? Ali Alatas. Ini sejak kapan ini orang Ali Alatas gitu ya? Ini bukan Ali Alatas. Ini namanya adalah Peter Drucker. Peter Drucker ini dikatakan bapak manajemen modern, mengatakan the purpose of business adalah to create and retain customer. Lembaga itu caranya adalah bagaimana tujuan sebuah lembaga itu adalah menciptakan sebuah santri dan mempertahankan santri itu biar tetap betah di dalam pondok. Tugas siapa itu? Kita nak, yang OPPD ini. Bisa nggak sih santrinya? Santrinya jangan ditakut-takutin. Contoh, ini real loh, ada satu pondok loh kak di Sumatera. Santrinya setengahnya pulang, gara-gara itu pengurusnya. Gara-gara apa? Ditakut-takutin. You gak sholat maghrib hari ini, polisi akan datang setelah ini. Jangan salahkan saya kalau kamu di penjara. Saya nggak akan menghukum kamu. Polisi akan datang. Santri baru dikituin kak. Dia percaya aja. Besoknya pulang, melihat polisi, trauma dia. Ada polisi datang padahal dia wali santri. Melihat polisi takut. Gara-gara ditakut-takutin, intimidasi, not for leaders. Maka people khawatirnya ini yang akan muncul. So, percaya nggak? Sekarang zamannya zaman media. Ada kebocoran dikit aja Darussalam. Tiba-tiba tahu ada orang jurnal ke sini, orang media ke sini. Apa yang akan terjadi? Di-share kemana-mana. Muncul di radar Priangan, muncul di radar Tasik, muncul di TV bahwa Darussalam gini. Alhamdulillah loh, saya nggak belum pernah dengar. Ada muncul di meja redaksi TV One. Darussalam Tasik. Anak akan tanya dulu ke beliau. Betul gak ini? Seperti Gontor kena COVID. Anak waktu itu lagi di Pekanbaru. Tim redaksi Anda ngasih tahu teman-teman Anda yang di Trans TV yang di TV One ngasih tahu, Pak Happy benar gak COVID kena di Gontor tuh? Ternyata itu udah dibacain paginya. Kalau udah muncul di apa kabar pagi,
otomatis akan muncul di liputan 6. Mana itu liputan 6? SCTV. Kalau udah liputan 6 muncul, pasti muncul besoknya di Metro TV. Nyebarlah, nggak kita handle. Gara-gara COVID. Padahal nggak seperti itu. Ini bahaya, Kak. Yang harus menjaga itu siapa? Ya kita OPPD-nya. Ya guru-guru, ya OPPD. Maka testimoni orang-orang di luar sana luar biasa, Kak. Bisa jadi itu testimoni dari orang tua santri. So, orang tua santri datang ke sini, tiba-tiba antum melakukan kesalahan depan dia. Ini mah jangan dibaca. Ini mah contoh, ini mah lagi pesan online spray. ini mah contoh. Tuh kan, hilap deh dari mana tadi? Ya, Kak, antum ada kesalahan depan wali santri. Hati-hati loh, Nak. Bisa-bisa itu wali santri nge-share. Jangan sampai seperti di beberapa kampus di Indonesia yang ngundang anak untuk materi ini. Gara-gara apa? Gara-gara ada mahasiswa, bapaknya itu dia pejabat di kementerian, datang ke kampus ini, dia minta ke orang kantin teh manis, gak datang-datang itu teh manis sudah setengah jam. Anda tahu itu orang brimob, orang kementerian, dia langsung teriak-teriak, dia ambil itu cangkir dan dia marah-marahin orang kantin itu sampai bilang, apa ini kampus? Saya ini pejabat, Mas. 30 menit saya nunggu es teh manis kok nggak datang-datang. Gara-gara itu viral di media sosial, dia share, saya kecewa dengan kampus ini. Gara-gara itu banyak mahasiswa yang keluar gara-gara es teh manis 15 menit gak datang-datang, akhirnya jadi masalah. Petaka sebuah es teh manis. Bisa jadi itu jadi film Azab Indosiar. Riweuh, Kak. Di luar sana mah ya. Riweuh, Kak, di luar sana mah dikit-dikit jadi viral, dikit. Ngeri saya kadang-kadang. Maka yang akan terjadi, udah ini akan terjadi. Maka nice leadership adalah antum punya sikap seperti Ustadz Tony katakan tadi, al-akhlaq al-karimah. Menjadi seorang leadership yang keren, keren banyak, Kak. MC yang keren banyak, kepengurusan yang keren banyak. You cari aja di Google banyak. Tapi bukan itu. Antum kepengurusannya punya husnul bi'ah, husnul akhlak. Antum kepimpinannya adalah attentionnya luar biasa, perhatian terhadap pondoknya luar biasa, dan action. Visi antum harus antum actionkan, bukan hanya sekedar slogan. Maka butuh smart leadership. Fahim tuh? Ana lupa sampai jam berapa malam ini. Sepertinya mata antum sudah bainal hayai wal mamat. Kayak gitu ya. Antum masih semangat? Lanjutkan. Enak kali kau yang duduk, aku yang ngomong, kawan. Oke, siap people. Maka kalau bicara leadership ini berarti Anda tak perlu mendefinisikan sebuah kepemimpinan ini, antum sudah paham. Tapi hanya mentakkid. Anda tanya kepada antum, jadi siapa sebenarnya figur yang Anda harus tunjuk seorang true leader? Apakah Tenzin Norgay, Hillary, atau siapa? Anda minta open your notebook and your pen. Anda hitung 10 mundur. Siapa pemimpin yang menurut antum, Pak Happy aku suka banget kalau dia udah memimpin negeri kah, organisasi, atau siapapun. Cepat, Kak, 10. Cepat, Nak, cepat. Pemimpin yang antum suka banget. Apakah Presiden Amerika Serikat, others, siapa? Cepat, Nak, yuk, kelas 5, kelas 6. Wajah kita malam ini itu. Siapa pemimpin yang menurut antum, Pak Happy saya suka pemimpinnya. Kalau dia udah ngomong pemimpin itu, Masya Allah. Dia nggak ngomong pun Masya Allah. Apalagi udah ngomong. 5. Antum bingung kan? Karena antum nggak tahu pemimpin-pemimpin di dunia ini. Yang tahu hanya Barack Obama. 4. Antum nyerah. Antum katakan pas Pak Happy. Saya mah nggak tahu dah, intinya pemimpin mah siapa aja dah, semuanya keren gitu kan. 4, 3, 2, 1, cukup. Siapa yang udah menemukan? Ada yang menemukan? Angkatlah, kau bicara. Yakin di kelas 5-6 gak ada yang menemukan siapa true leader ya?
Ada sih, cuma antum malu-malu gimana mau ngomongnya gitu ya, takut salah gitu kan. Kak, banyak orang yang menjawab, Pak Happy, pemimpin yang hebat itu namanya adalah Alan Barbara dari California. Dia Pak Happy, pas dia tampil di podium, belum ngomong loh Pak, baru tampil nongkrong doang, semua terkesima dengan dia. Saya suka Pak. Oke, ada saya Barack Obama Pak, dia friendly, presiden tapi bersahabat. Pak Happy, kalau saya Soekarno Pak, walaupun saya nggak pernah ketemu dengan beliau, tapi namanya harum sampai sekarang. All of my people yang pernah mengikuti seminar Ana, hanya 5 orang yang menjawab redaksi ini. Dari Sabang sampai Merauke yang mengatakan the real leader is Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. OPPD people, kita mengenal tulisan ini hanya mim, ha, mim, syiddah dan dal. Tertulis di sebuah rumah yang megah. 5.000 orang Pasuruan Jawa Timur hari itu hadir di satu tempat. Tidak ada yang menjawab gambar ini. Ketika Anda ngomong the real hakikoh ar-riasah wa nabiyuna Muhammad Rasulullah SAW, semua berlinang air matanya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah hari itu. Anda katakan jamaah semuanya hanya mengenal Muhammad aja, mim, ha, mim, syiddah dan dal. Hanya tertempel di sebuah rumah yang megah, di masjid yang mewah. Tapi kita tak mengenal sosok Muhammad yang sesungguhnya. He is not just spiritual leader. Dia kadang bukan hanya sekedar pemimpin, tapi pernahkah antum mendengar satu kalimat ini bahwa Darussalam Islamic Boarding School ini berdiri tegak sampai sekarang karena apa? Karena ikuti jejak histori sang Nabi. Bukankah antum sering berselawat, people? Bukankah antum itu jari kau gerakan sampai mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad? Kenapa banyak organisasi yang hancur, organisasi muslim? Karena mengenal Muhammad hanya sekedar tulisan dan logo, not reality. Ketika pertanyaan ini muncul, akuntum mushtaquna bin nabi, wahai generasi pemimpin, wahai generasi leadership, akuntum mushtaquna bin nabi, kau rindu gak sama Nabi? Ana yakin antum akan menjawab, nah baik, ana mushtaqun bin nabi, ana rindu sama Nabi. Nabi aja rindu sama kita, people. Ketika suatu saat Nabi melewati makam Al-Baqi bersama para sahabat, saat itu antum tahu apa yang terjadi? Melewati makam Al-Baqi, tiba-tiba Nabi berhenti dan mengatakan, ana mushtaqun bi ikhwani, aku rindu sahabat-sahabatku. Padahal di situ ada sahabatnya. Para sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah, alasna ashabak, bukankah kami ini sahabatmu, wahai baginda Nabi? Selama ini kami siapa yang di sampingmu? Lah, bukan itu yang aku maksud. Kata Nabi, ana mustaqun bi ikhwani alladzina lam yarawna anni walakinna yu'minuna bi. Yang aku rindukan adalah saudara-saudaraku yang mereka belum pernah melihat aku, belum pernah bertatap muka dengan aku, tapi mereka percaya kepada aku. So, antum self usikum ayaya. Bukankah Nabi pun adalah salah satu figur kepemimpinan dalam keluarga? Nabi mau meninggal loh, bentar lagi waktu itu. Haji Wada selesai, Nabi pulang ke rumahnya. Siapa yang pertama kali jiwa kepemimpinan seorang Nabi yang pertama dipanggil oleh Nabi? Bukan siapa-siapa, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Itu Nabi lagi lemah,
Dipanggil Sayyidah Fatimah, ya Fatimah, halumma ilayya, kemarilah. Dibisikkan di telinga kiri Fatimah, wa kanat Fatimah bakiyah. Saat dibisikkan di telinga kiri Fatimah, Fatimah langsung berlinang air matanya. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, wa kanat Fatimah mutabassimah. Bagaimana seorang leader pemimpin, dia memimpin sang bungsu putrinya, padahal dia hampir menemui ajalnya. Aisyah langsunglah cemburu itu hari itu, langsung berteriak kepada Fatimah, ya Fatimah, aku istri Nabi, apa yang dibisikkan oleh ayahmu? Tapi Fatimah mengatakan, la umkinu an unbi asiran Nabi, ini rahasia antara aku dan ayahku. Tapi Nabi wafat. Saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, antum tahu, Fatimah baru mengatakan, wahai Aisyah, kau tahu apa yang dibisikkan di telinga kiriku sampai aku berlinang air mata? Karena ayahku mengatakan, sayatini al-ajal, putriku, ajalku sudah mendekat, malaikatul maut sudah di depanku, aku akan meninggalkanmu wahai putriku. Saat itu langsung air matanya itu langsung dia berlinang. Tapi kenapa saat dibisikkan di telinga kanan saat itu langsung dia Fatimah tersenyum? Karena saat itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah, la tatrukni bakia, jangan menangis, sekalipun aku sudah tiada nanti. Tapi kau nanti yang pertama kali akan menyusulku ke surga, dan kau akan menjadi sayyidah ummahat, kau akan menjadi figur untuk para muslimat di muka bumi ini. Saat itu Fatimah langsung dia tersenyum. Kulluna muslim, tapi kadang kita lupa dengan yang namanya Muhammad. Gara-gara anak ngomong seperti ini, anak ceritakan nih baru di Darussalam, gara-gara anak ngomong kayak gini, itu hampir ribuan orang hadir di Makassar, ternyata 60% mereka Katolik non muslim. Anak baru sadar setelah acara, mereka langsung mengatakan, Pak Chandra, aku sering mendengar kau bercerita tentang Muhammad. Aku penasaran siapa orang itu Pak Chandra. Aku ingin mengenal dia Pak Chandra. Anak panggilan itu anak peluk. Kau ingin mengenalnya? Iya Pak Chandra. Aku udah 3 kali ikutin Bapak. Aku ingin kenal itu Muhammad. Setiap kau menyebut namanya, hatiku bergetar ingin mengenalnya Pak Chandra. Allah Karim, anak peluk orang itu, anak datangkan orang MUI, anak bawa ke lobi hotel, dia syahadat di situ. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisakah kita pun bergetar seperti getarannya orang non muslim itu? People, Anda harus ngomong ini depan antum. You tahu, kita ini kering. Anak ma'had ini kadang kering kawan. Darussalam pun kadang kering karena kita lupa dengan sentuhan seperti ini, betul? Antum mengenal yang namanya Ukasyah. Dia sahabat Nabi paling keren. Setiap perang mengatakan, siapa yang berani membunuh Muhammad, bunuh aku dulu. Aku adalah sahabat Nabi yang akan membentengi kemanapun Nabi pergi. Tapi ternyata berubah ceritanya. Nabi menemui ajalnya, tinggal beberapa hari lagi. Apa yang dilakukan Nabi saat itu? Mengumpulkan seluruh para sahabatnya di sebuah tempat, di mimbar yang kecil. Nabi berteriak sampai 3 kali, siapa di antara sahabat-sahabatku yang pernah aku sakiti? Aku nggak mau meninggal dalam keadaan sahabatku dalam keadaan sakit hati. Tuh pemimpin lagi dalam keadaan sakit, dia hampir menemui ajalnya, dia nggak mau menyakiti orang. Kira-kira menurut antum ada nggak yang berani? Saya Nabi, saya pernah tersakiti oleh Anda,
Gak mungkin. Umar bin Khattab yang gagah itu gak berani beliau mengangkat tangan. Ali bin Abi Thalib gak. Hamzah gak. Tapi ternyata yang angkat tangan siapa? Ukasah. Itu sahabat Nabi yang mengatakan, loh siapa yang bunuh Nabi? Aku dulu nih. Ukasah, dia mengatakan, ana ya Rasulullah, aku pernah kau sakiti Nabi. Aku ingin balas dendam sebelum kau menemui ajalmu. Otomatis seluruh sahabat hari itu mereka berteriak, ya Ukasah, an-Nabi fil marad. Nabi lagi sakit, wahai Ukasah. Daripada kau memukul Nabi, pukullah aku, kata Umar bin Khattab. Ya, kata Nabi, kufa. Ini al-amr baini wa baina Ukasah. Lihat kepemimpinan tuh. Anda tahu apa kata Nabi? Ukasah, ta'ala huna. Apa yang pernah aku lakukan kepadamu? Ya Rasulullah, saat peperangan hari itu, tongkatmu itu pernah melukai perutku, wahai baginda Nabi. Aku ingin balas dendam kepadamu ya Rasulullah. Hari ini aku ingin memukul perutmu sama seperti waktu itu, walaupun kau tanpa sengaja. Aku ingin balas dendam. Nabi mengatakan, halumma ilayya, kemarilah wahai Ukasah, pukullah aku sekarang. Aku tidak mau dalam keadaan meninggal dan kau masih tersakiti. You tahu saat itu Allahu Akbar, itu mendekat itu Ukasah, membawa tongkat dan mengatakan apa? Aku akan memukulmu. Saat hampir mendekat ingin memukul Nabi, you tahu apa yang dilakukan oleh seorang Ukasah? Itu tongkat dia langsung lempar dan sambil mengatakan, ya Rasulullah, aku datang ke sini bukan ingin memukulmu, tapi aku ingin memelukmu, wahai baginda Nabi. Aku ingin merasakan pelukan denganmu, wahai Rasulullah, sebelum kau menemui ajalmu, wahai baginda Nabi. Indah banget pelukan itu. Sampai seluruh sahabat-sahabat Nabi berlinang air matanya. Bersyukur banget itu Ukasah bisa memeluk Nabi. So, apakah pernah antum punya impian, aku ingin memeluk Nabi? Gara-gara anak ngomong kayak gini, berapa orang yang mereka tertunduk sambil mengatakan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Antum mau lari kemana kalau kepemimpinan sudah menuju kepada Sang Muhammad? Maka malam hari ini, kenapa anak katakan di sini adalah smart leadership? Karena di sini ini title jarang digunakan di luar. Yang muncul di luar adalah seminar leadership. Lah, antum harus smart leadership. Karena leadership yang smart adalah hanya dimiliki oleh sang Nabi. Tepuk tangan untuk kita semuanya, Bibi. Maka Muhammad is their leader. Belajarlah dari sang Muhammad SAW. Raih pesona surgawi dengan mencintai sabda-sabda sang Nabi. Anda belum pernah bercerita ini di depan Darussalam people. Karena sebelum anak tutup, antum ini sudah kenyang dengan leadership. Kulasana. Tapi kalau Anda sisipkan ini kepada antum, antum akan lebih oh iya ya, betul juga. Karena kalau berbicara tentang smart leadership, ternyata leadership ini pernah muncul di antum sebelum antum masuk pondok ini. Antum sebelum masuk pondok, apakah antum akan terpikir akan menjadi orang OPPD? Enggak. Antum ketika masuk pondok, ketika mungkin saat itu antum berada di TK seperti ini, apakah pernah terpikir antum akan masuk ke Darussalam? Enggak. Akan menjadi pengurus OPPD? Enggak. Ketika antum pakai kostum ini,
Apakah antum pernah terpikir, wah nanti saya akan masuk Darussalam, kemudian saya akan menjadi anggota dan kepengurusan OPPD? Pede sekali dia. Atau orang anak SMP ini, mereka nggak kenal teman-teman antum SMP di Wasana OPPD. Atau mereka yang SMA, hanya antum yang tahu OPPD. Berarti antum yang akan membuat formula di OPPD ini. Ketika masuk ke logo ini, antum sudah bismillah ya Allah, biar bait-bait himne pondokku ini masuk ke jiwa raga anak akan masuk ke OPPD ini kafah. Dan antum kelas 6 memberikan kepengurusan ini kepada mereka juga secara kafah. Kakak kelas 6 otaknya sekarang bukan ke OPPD lagi loh, anak tahu loh itu. Antum sudah ke sini kan? Antum sudah membayangkan MC-nya dia bicara wisudawan pertama Ananda. Antum pakai toga, kebanggaan antum yang antum tunggu sejak lama kan? Habis itu antum naik ke atas panggung wisuda sambil tersenyum haru. Antum disematkan oleh Pak Kiai. Antum menunduk, itu menunjukkan sam'an wa ta'atan. Antum turun dari panggung sebelah kiri kan? Itu ibu lagi berlinang air matanya. Anak yakin antum akan mengatakan, Bu, ibu kenapa nangis? You tahu apa jawaban ibu itu? Nah, kayaknya baru kemarin kau masuk pondok ini. Sekarang kau udah wisuda. Ibu bangga punya kau, nah. Anak yakin antum akan mengatakan, Bu, aku berikan toga ini untuk ibu ini. Ini untuk ibu ini. Ibu yang sudah berjuang. Ibu pernah datang ke sini pakai sepeda, mungkin pakai motor, hujan-hujanan, panas-panasan, just for you. Bukankah ini impian antum? Dan antum ingin benar-benar sujud di kaki ayahmu, sujud di kaki ibu di hari wisudamu, seperti orang ini yang datang terlambat di hari wisuda. Berapa kali anak tayangkan di Darussalam People yang ketika hari wisuda dia datang terlambat karena saking ingin bersujud di kaki ayahnya yang sudah tua renta dan papa. Antum lihat orang ini, bapak ini menggunakan kostum yang sangat sederhana. Antum bisa membayangkan gak hari wisuda seperti itu? Antum sujud di kakinya. Karena kesuksesan antum sampai detik ini, mau kelas 5 sampai kelas 6, impian antum sama hari ini. Kelas 5, you bentar lagi dapat toga itu. Selama antum bertahan di Sabda Darussalam ini. Kelas 6, apalagi tinggal menghitung hari, nak. You bisa nggak sih bertahan? Berjam-jam pun anda berbicara OPPD, otak antum sekarang sudah berubah. Berjam-jam pun anda bicara tentang leadership, otak antum sekarang udah kesini. Kelas 5 pun sama. Sekalipun ini masih lama, tapi antum pun sama, tinggal menghitung hari. Sok, sebelum kita keluar ruangan ini, bismillah, Pak Happy, saya harus wisuda. Tidak sedikit yang detik-detik mau wisuda tiba-tiba dia terhempas dari pondok ini. Sahih amla, sahih amla. Betul ya Ustaz ya? Digontor apalagi dosa ya? Tinggal berapa jam lagi ya Allah, tinggal ngambil toga, diusir. Antum gak boleh gitu. Bertahan di pondok ini sampai antum mengatakan, Pak, Bu,
aku berikan tugas ini untukmu. Kelas 5 pun sama. Setahun lagi nak, antum harus berikan tugas ini dengan cinta untuk dia. Bertahanlah nak, bertahan. Anak tahu antum sibuk, antum sampai lupa makan. Anak tahu antum sampai lupa mungkin antum mau nelfon orang tua. Tapi di hari itu, saat wisuda, antum tersenyum dengan penuh haru mengatakan, I give it for you, my mom and my dad here. Cukup. Anak puas kalau udah antum nangis. Karena antum lagi nunggu ini dari tadi, betul? Tumben Pak Happy dari tadi nggak bikin kita nangis, bikin happy. Ternyata lama kelamaan antum nangis juga. You tahu nggak gara-gara apa? Bukan gara-gara video itu, anak aja yang ngomongnya kayak gitu. Kalau anak ngomongnya kayak gini, nanti kan antum wisuda ya. Wisuda, pas wisuda kan nanti dipanggil ya, maju ke depan ya. Pas wisuda, ya wisudawan pertama maju ke depan, maju ya. Habis itu turun, tahu nggak? Itu kan biasanya kan kalau wisuda kan, ibunya nangis loh. Pas ibu nangis, bu, kenapa ibu nangis? Ya sedih aja nah. Ya udah nggak apa-apa, namanya juga wisuda kayak gitu. Jangan sampai Ustadz, mereka keluar dari ruangan, mereka masih nangis sampai ke kamar. Ini gara-gara Happy Chandra ini. Alhamdulillah, yes. Anak udah tahu lah, anak-anak Darussalam udah bikin nangis tertawa lagi. Jadi anak lucu melihat bentuk Anda hari ini ya. Makhluk seperti apa ini? Ya intinya gitu ya nak ya. Leadership, leader Anda harus sip. Leadership, kepemimpinan Anda harus sip. Bismillah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik. Itu saja yang bisa Anda sampaikan untuk you my people here. Mohon izin, kami akan merapat setelah ini ke Bandung. Besok pagi di Gede Bage Miftahul Falah, kemudian siangnya di Miftahul Khair Majalaya, kemudian malamnya di Al Muawanah Bandung, kemudian besoknya baru ke Bekasi di Sekolah Enterprise Al Marjan. Mohon doa untuk kesehatan kami di sana, dan kami berdoa juga untuk antum. Insya Allah antum fi dawamil afiyah. Al-Fatihah. Bismillah. Ya Rabbana, Allah yubarik fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan alhamdulillah. Masih ada yang nangis? Ini siapa yang bisa menghiburnya? Ada? Luar biasa sekali. Ini pertemuan kita di kali ini. Ini sesuatu yang sangat amazing buat kita semuanya. Tentunya khususnya buat antum semuanya. Kelas 5 yang sebentar lagi akan meneruskan estafet kepemimpinan di organisasi OPPD. Kelas 6 yang sebentar lagi akan berakhir tentunya dan masa kepengurusannya. Kemudian tentunya kelas 6 juga kedepannya pasti bermimpi untuk meraih yang tentunya yang sudah dicita-citakan oleh antum semuanya. Mudah-mudahan semuanya bisa tercapai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak salahnya kalau kita kasih aplaus untuk kesekian kalinya untuk beliau. Kemudian kita terus berdoa dan mendoakan beliau mudah-mudahan selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga beliau bisa terus menyebarkan virus-virus positif ya ke seantero negeri Indonesia. Dan tentunya kiprah beliau kita doakan bersama, mudah-mudahan bisa lebih luas lagi ya, bisa lebih berkembang lagi. Dan tentunya kita doakan bukan hanya
di wilayah Nusantara Indonesia. Kita doakan beliau juga bisa go internasional. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Dan terakhir permohonan maaf Ustadz, dari pagi, siang sampai menjelang malam ini, apabila dalam hal penerimaannya dan lain sebagainya kami yakin masih banyak kekurangan-kekurangan, dan kami mohon maaf juga sama antum semuanya. Mudah-mudahan tidak mengurangi hormat kami kepada antum semuanya, dan jangan sampai ke depannya antum tidak kesini lagi. Harus mengagendakan ke Darussalam di setiap tahunnya. Ya, mudah-mudahan nanti yang kelas 5, nanti kelas 6 tentunya ada satu momen lagi ya untuk antum semua ya, dari beliau. Baiklah, kita akhiri untuk sesi yang terakhir di kesempatan hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah, dan kita serahkan kembali kepada Master of Ceremony untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih, silakan. Acara selanjutnya, penyerahan cendramata. Penutup, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bersama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengasuhan mau ada pengarahan? Kelas 6 saja. Silakan untuk yang kelas 5 bisa meninggalkan ruangan ini, dan tentunya sebagai mudabir dan mudabiroh agar langsung ke kamar masing-masing dan mengecek anggotanya. Untuk yang kelas 6 agak stay dulu di sini, ada pengarahan dari staf pengasuhan santri. Syukran bila taufiq wal hidayah.